selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Agus serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang salah satu tokoh, yaitu Karl Marx. Anggota kelompok kami antara lain ada saya sendiri, Brigita Serafina, dari nomor absen 5, Gabriela, dari nomor absen 12, Mitsuko, dari nomor absen 24, Nathan dari nomor absen 25, dan Kevas dari nomor absen 16. Beberapa kutipan atau quotes dari Karl Marx antara lain, pekerja dunia bersatu, tidak ada hal yang akan hilang selain rantai yang menahanmu. Tidak ada yang bisa memiliki nilai tanpa menjadi beban kegunaan, dan sejarah dari seluruh masyarakat sebelumnya adalah sejarah dari perjuangan kelas. Itu adalah 3 quotes atau kutipan yang menurut kami menginspirasi dari seorang Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier, Jerman pada tanggal 5 Mei 1818. Ia merupakan anak ketiga dari 9 saudara, namun kedua kakaknya meninggal pada tahun 1819. Setelah kepergian kedua kakaknya, Karl Marx menjadi anak tertua di keluarganya. Rumah kelahiran Marx telah diubah menjadi museum yang dikenal dengan nama Museum Karl Marx House. Museum ini menampilkan koleksi yang menggambarkan kehidupan, karya, dan pengaruh Karl Marx, termasuk lukisan, gambar, dokumen, dan barang-barang pribadi yang terdapat di kota Trier. Wafat. Istri Marx meninggal pada bulan Desember 1881 dan 15 bulan kemudian Karl Marx meninggal pada tanggal 14 Maret 1883 di London. Ia meninggal karena penyakit bronkitis dan pleurisnya akibat pola hidup yang tidak sehat, diet tidak teratur, pola kerja yang tidak baik, konsumsi minuman keras, serta penggunaan rokok. Makam Karl Marx terletak di Highgate, London Utara, Inggris. Pada tanggal 23 Februari 2019, batu nisan Karl Marx di pemakamannya dilaporkan rusak oleh sekelompok individu yang merusaknya dengan palu. Tindakan vandalisme ini menimbulkan kerusakan pada batu nisannya yang merupakan situs pemakaman penting bagi pemikir sosialis dan filsuf terkenal tersebut. Tindakan tersebut menjadi berita internasional dan memicu diskusi tentang politik dan ideologi. Pihak berwenang mengutuk tindakan tersebut dan melakukan investigasi untuk menemukan pelakunya. Pendidikan. Tak banyak diketahui tentang masa kanaknya. Ia disekolahkan oleh ayahnya sampai tahun 1830. Pada tahun 1830, ia dimasukkan ke Trier High School yang dimiliki oleh teman ayahnya. Guru dan karyawan di sekolahnya mengikuti ideologi humanisme liberal, dan hal tersebut mungkin mempengaruhi perkembangan ideologi dia. Marx dibebaskan dari kewajibannya untuk menjalankan jasa militernya karena sebuah kondisi diketahui sebagai dada lemah, dan berencana untuk belajar filsafat di University of Bonn. Namun, ayahnya mendorong dia untuk mengejar hukum karena lebih berguna. Walau pembelajaran dia adalah hukum, ia tetap mengikuti komunitas-komunitas filsafat dan menunjukkan minat yang besar terhadapnya. Nilai akademiknya turun di term kedua, jadi ayahnya mentransfer dia ke University of Berlin yang lebih serius. Tahun 1836, ia sampai di Berlin dan melanjutkan pembelajarannya. Seperti di Bonn, ia mengikuti komunitas filsafat dan coba menghubungkan hukum dengan filsafat. Ia menyatakan bahwa tanpa filsafat, takkan ada yang bisa dicapai. Ia beserta dengan komunitasnya mengkritik sistem masyarakat dan politik pada zaman itu. Pendidikan dia adalah Humboldt University of Berlin, Friedrich Wilhelm School dari tahun 1830 sampai 1835, University of Bonn dari 1835 sampai 1836, dan yang terakhir Friedrich Schiller Universität pada tahun 1841. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kehidupan dan keluarga Karl Marx. Pada tahun 1836, ia bertunangan dengan Jenny von Westphalen, seorang bangsawan yang 7 tahun kemudian, pada tanggal 19 Juni 1843, ia nikahi di sebuah gereja Protestan di Kreuznach. Pada tahun 1844, mereka dikaruniai seorang anak bernama Jenny. Untuk menikah dengan Marx, Westphalen telah menghentikan tunangannya dengan bangsawan yang berbeda.
Perbedaan antar kelas dan agama mereka menyebabkan hubungan di antara Marx dan Westphalen dianggap sebagai kontroversial. Peristiwa penting dalam sejarah. Pada tahun 1864, Marx menjadi terlibat dengan International Working Men's Association, atau juga dikenal sebagai First International, dan ia terpilih menjadi bagian dari dewannya. Organisasi yang membantu mendorong ideologi Marx, seperti pada tahun 1871, di mana mereka memicu kejadian Paris Commune, di mana warga kota Paris memberontak dan menahan kotanya selama 2 bulan. Kejadian ini membuat Marx menulis pamflet yang membela para pemberontak, berjudul The Civil War in France. Namun, saat pusat dewannya dipindahkan dari London ke New York pada tahun 1872, First International mulai merosot. Karya-karya Karl Marx. Beberapa dari karya Karl Marx adalah The German Ideology, The Poverty of Philosophy, dan A Critique of Political Economy. The German Ideology memaparkan ideologi Karl Marx sendiri beserta dengan Engels, dalam tahap di mana Marx telah meninggalkan banyak konsep dalam masanya sebagai bagian dari komunitas filsafat dia dulu. The Poverty of Philosophy merupakan tanggapan untuk buku berbeda, berjudul The Philosophy of Poverty, oleh Pierre Johnson Proudhon, seorang anarkis. Buku ini menunjukkan ketidaksetujuan Marx atas ide-ide yang ada di dalam buku tersebut. A Critique of Political Economy adalah buku yang merupakan pemantik dari karya terpopulernya, Das Kapital. Buku ini melihat ekonomi politik dari pandangan kritis dan juga mendiskusikan hal-hal yang nantinya didalami di Das Kapital. Teori konflik sosial Karl Marx memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi. Marx berfokus pada ketidaksetaraan ekonomi antara pemilik modal atau bourgeois dan pekerja, proletariat. Ini relevan dengan kehidupan sehari-hari karena masih ada ketidaksetaraan ekonomi yang besar di dunia. Dengan contoh, ada orang yang memiliki kekayaan yang sangat tinggi, sementara banyak orang lainnya berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Itu disebut dengan ketidaksetaraan ekonomi. Yang kedua adalah kelas sosial. Marx membagi masyarakat menjadi kelas-kelas sosial berdasarkan kepemilikan produksi dan modal. Di kehidupan sehari-hari, kita masih melihat perbedaan kelas sosial atau pengelompokan yang memengaruhi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, peluang hidup, dan lainnya. Yang ketiga, konflik kelas. Marx berpendapat bahwa konflik antar kelas-kelas sosial akan terus berlangsung. Konflik kelas adalah dinamika utama agar terjadi perubahan sosial. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah di mana buruh selalu memiliki konflik dengan pengusaha. Itu terjadi terus-menerus. Yang keempat, alienasi. Marx juga membahas alienasi, yaitu perasaan pemisahan dan ketidakpuasan yang dialami oleh pekerja dalam masyarakat kapitalis, di mana pekerja merasa terasingkan dari hasil kerjanya dan proses produksi. Ini dapat dilihat dalam ketidakpuasan di tempat kerja atau perasaan ketidakpuasan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pengrajin mebel yang hasil kerjanya diambil oleh perusahaan atau hasil karyanya dilabeli merek perusahaan.